Diperlihatkan seorang wanita yang menuju ke sekolah untuk mengajar. Wanita itu bernama Lim, yang merupakan seorang guru di sebuah sekolah di Singapura. Setibanya di tempat parkir, Lim mengeluarkan sebuah obat dan menyuntikkannya ke dalam perutnya. Obat itu merupakan suntik hormon kesuburan, dan dia sudah bertahun-tahun melakukan itu. Dikarenakan belum juga dikaruniai oleh seorang anak. Pada saat itu, pelajaran pun dimulai. Pelajaran hari itu adalah Mandarin. Hal tersebut membuat anak-anak sekolah di sana tidak semangat untuk belajar. Namun Lim tetap serius untuk mengajar seluruh murid di sana. Setelah selesai mengajar, Lim pun pulang ke rumahnya. Di sana Lim pun tinggal bersama suami dan ayah mertuanya yang sedang sakit mengalami stroke. Karena Lim setiap hari harus pergi bekerja, ia pun menyewa seorang pengasuh untuk merawat mertuanya tersebut. Meskipun begitu, Lim tetap harus merawat mertuanya. Ia merawat dengan penuh kasih sayang pada saat sebelum dan sesudah pulang bekerja. Di saat itu, ia menyiapkan makan malam. Dan di malam harinya, Lim dan mertuanya tersebut terlihat menunggu kedatangan suaminya. Akhir-akhir ini, suaminya selalu datang pulang larut malam dan bahkan tidak pernah pulang sekalipun. Pada keesokan harinya, Lim pun pergi sendiri ke rumah sakit untuk memeriksa kesuburannya. Kemudian dokter di sana mengatakan kalau Lim sekarang berada pada masa kesuburan dan memintanya untuk mencobanya lagi dengan suaminya. Namun di saat pulang tanpa sengaja ia bertemu dengan salah satu muridnya yang bernama Wailon, yang ternyata dia juga sedang berobat tuh. Dan karena saat itu ia pergi sendiri, Lim pun langsung mengantarkannya pulang ke rumah dengan menaiki mobilnya tersebut. Di tengah perjalanan, ternyata Lim mengetahui kalau si Wailun tinggal sendirian karena orang tuanya itu sering melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Namun di saat turun dari mobil, Wailun sempat mengatakan kata-kata yang sangat kurang sopan tuh. Anaknya kayak gak tahu terima kasih guys. Lim hanya mendengarkan hal itu, cuman bisa terdiam tanpa mengatakan sepeser kata pun. Keesokan harinya, di saat Lim sedang mengadakan ulangan, tiba-tiba saja ia ditelepon oleh adiknya. Ternyata ia telah menunggunya di luar sekolah. Namun baru sebentar Lim meninggalkan kelas, ternyata seluruh murid di kelas langsung pergi meninggalkannya, kecuali salah satu seorang murid yaitu Wailun. Ia tetap tinggal seorang diri. Ternyata adik Lim ini merupakan seorang penjual duren. Namun karena durennya sering gak laku, ia sering datang meminjam uang kepada kakaknya tersebut. Dan Lim selalu memberikannya sebagai bentuk terima kasih terhadap adiknya tersebut. Ia pun langsung memberikan sekantong duren untuk kakaknya tersebut. Sekembalinya Lim ke dalam kelas, ia tidak merasa kaget melihat beberapa muridnya meninggalkan kelasnya. Dan tetap ia konsisten untuk melanjutkan pelajaran. Beberapa saat kemudian, Wailun pun yang selalu melihat ke arah duren yang dibawa olehnya. Akhirnya Lim mengetahui bahwa Wailun sedang lapar kala itu. Ia langsung mengajaknya untuk makan duren bersama. Dan sejak saat itulah hubungan mereka berdua pun mulai akrab. Di malam harinya, sesuai dengan anjuran dokter, Lim pun terlihat menunggu kepulangan suami tercintanya karena ia ingin cepat-cepat mengajaknya bertempur. Namun pulangnya suami ke rumah, ia malah menolak ajakannya tersebut dan malah mengatakan kalau mereka sudah melakukannya selama 8 tahun dan juga tidak pernah berhasil. Hal tersebut makin membuat Lim jadi kecewa. Keesokan harinya, Lim pun meminta suaminya untuk merawat ayahnya karena pengasuhnya tidak datang dan dia harus pergi bekerja. Di saat ia berada di kantor sekolah, Wailun tiba-tiba meminta izin kepada Lim untuk menunda ulangan kala itu karena dirinya mau mengikuti latihan bela diri, dan Lim pun langsung memberinya izin. Karena penasaran, ia pun langsung datang ke tempat latihan dan melihat Wailun yang sangat bersemangat dalam latihan. Dan saat itu juga Lim pun kembali teringat pada masa mudanya yang dulu penuh dengan semangat tanpa adanya beban. Di kelas ulangan berikutnya, hanya Wailunlah yang datang seorang. Beberapa saat kemudian, Lim pun mendapatkan panggilan dari bibinya yang menyuruhnya untuk segera pulang untuk mengurus mertuanya. Karena saat itu Wailun mengatakan kelasnya belum selesai, ia pun dengan terburu-buru langsung membawa Wailun pulang ke rumahnya.
Di sana, Wailun pun sangat terkejut setelah melihat kondisi mertuanya Lim yang sedang lumpuh. Meskipun sudah lumpuh dan tua, otaknya ternyata masih sangat pintar. Dan terbukti saat Wailun sedang mengerjakan PR dibantu oleh mertuanya si Lim. Setelah itu mereka pun makan bersama selayaknya sebuah keluarga. Dan suasana pun kembali hangat dalam kehadiran si Wailun. Keesokan harinya di saat Lim menyuntikkan hormon, dia tidak sengaja tertidur dalam mobil. Dan beberapa saat kemudian datanglah kepala sekolah yang membangunkannya. Kepala sekolah tersebut melihat kondisi Lim yang sangat lemas dan pucat langsung memperbolehkan Lim untuk pulang. Namun beberapa hari kemudian Lim pun kembali datang ke rumah sakit seorang diri. Ia pun datang tanpa didampingi oleh suaminya, karena kemarin suaminya tidak mau mencoba untuk melakukannya lagi. Dia pun memutuskan untuk mencoba bayi tabung dengan bibit suaminya. Namun dokter di sana menyarankan agar Lim menggunakan bibit terbaru dari suaminya. Tapi suaminya itu tidak mau mengangkat teleponnya. Oleh karena itu ia pun terpaksa harus menjalani proses bayi tabung seorang diri. Beberapa hari kemudian Lim sedang dalam perjalanan pulang bersama Wailun. Namun tiba-tiba ia mendapati telepon dari dokter yang mengatakan kalau hasil bayi tabungnya itu gagal lagi. Lim yang mendengar kabar itu langsung hanya bisa terdiam dan langsung menghentikan mobilnya. Dan kemudian ia mulai memutar musik dengan sangat keras di sana. Lim sangat merasa sedih atas semua penderitaan yang ia alami saat ini. Keesokan harinya, di saat Lim sedang di jalan, ia tidak sengaja melihat suaminya sedang bermesraan dengan seorang wanita lain. Meski begitu, ia sudah lama mencurigai suaminya tersebut. Dan ia juga merasa bersalah karena tidak bisa memberikan seorang anak kepada suaminya. Setelah itu Lim pun kembali pulang untuk merawat mertuanya. Di sana Lim tidak bisa menahan semua kesedihan. Dan ia hanya bisa menginginkan seorang pria yang benar-benar tulus untuk mencintainya. Mertuanya yang melihat menantunya itu bersedih hanya bisa memberi isyarat untuk tersenyum. Lalu kemudian di saat Lim terbangun, tiba-tiba ia mendengar suara tangisan bayi dan langsung menggendong bayi tersebut. Yang ternyata itu hanyalah sebuah hayalan mimpi belaka. Di saat itu hujan pun mulai turun. Ketika memanggil mertuanya, ia tidak merespon sama sekali. Sehingga Lim menyadari kalau mertuanya sudah tiada. Dan tidak kuasa menahan kesedihannya, ia pun mulai menangis. Beberapa hari kemudian Lim pun kembali mengajar seperti biasa. Setelah selesai mengajar, Lim pun seperti biasa mengantar Wailun untuk pulang ke apartemennya. Setibanya di depan apartemen, Lim melihat tiba-tiba Wailun itu mimisan. Lim pun yang merasa khawatir dengan kondisi Wailun pun langsung menemaninya sampai ke dalam apartemen. Lim yang sudah lama tidak bertempur pada akhirnya ia terlena pada suasana yang ia alami pada saat itu. Dan akhirnya ia pun melakukan hal tersebut. Sejak kejadian itu, Wailun pun berambisi untuk mendapatkan cinta dari gurunya itu. Sampai-sampai ia setiap hari menunggu Lim di kantornya. Dan membuat guru-guru di sana pun mulai bertanya-tanya dan penasaran dengan apa mereka berdua. Karena merasa risih dengan Wailun yang selalu mengikutinya, ia pun menamparnya dan mengatakan kalau semua yang terjadi kemarin hanyalah kesalahpahaman saja. Di tengah perjalanan, Wailun pun masih kecewa dengan kejadian tadi. Dan tiba-tiba ia memaksa keluar dari mobilnya. Sehingga membuat si Lim ini kehilangan konsentrasi dan menabrak mobil yang ada di depannya. Wailun pun menjadi kecewa karena cintanya ditolak. Ia pun langsung pergi meninggalkan gurunya tersebut. Namun pada keesokan harinya Lim pun pergi ke sekolah dengan menaiki bus. Tiba-tiba ia dihampiri oleh Wailun. Di sana Wailun meminta maaf atas semua kejadian kemarin. Namun di sekolah tiba-tiba Wailun tersenyum sendiri yang sedang melihat foto Lim yang diam-diam diambil oleh ponselnya tersebut. Tiba-tiba temannya yang jahil mengambil ponsel Wailun, sehingga terbongkarlah semua rahasia si Wailun ini. Akibat dari kejadian itulah ia akhirnya dipanggil oleh kepala sekolah dan ditanyai kenapa foto-foto tersebut berada di ponsel si Wailun. Namun Wailun hanya bisa terdiam setelah ia dipanggil oleh kepala sekolah itu. Akhirnya kepala sekolah pun mulai memanggil guru Lim dan memperlihatkan foto-foto yang diambil oleh si Wailun. Karena kejadian itu Lim pun akhirnya dipecat dari sekolah tersebut. Setelah peristiwa itu mereka pun akhirnya pulang bersama. Di dalam mobil Wailun pun sangat ingin memeluk gurunya tersebut. Namun Lim terus menolak dengan membalikan mukanya. Beberapa saat kemudian turunlah hujan.
dan Wailun langsung keluar dari mobilnya sambil diikuti oleh si Lim. Pada akhirnya mereka pun saling berpelukan dan itu merupakan terakhir kalinya mereka bertemu. Sementara itu, Lim dan suaminya akhirnya resmi bercerai setelah menikah selama 8 tahun dan juga belum mempunyai seorang anak. Singkat cerita, di suatu hari Lim yang masih penasaran dengan kehamilan dirinya, ia pun kembali mencoba untuk melakukan tes kehamilan pada saat itu. Namun, mengejutkannya, hasil dari tes itu menunjukkan bahwa Lim ini positif hamil. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya momen yang ditunggu-tunggu oleh si Lim ini tiba juga. Dan di akhir film diperlihatkan Lim kembali pulang ke kampung halamannya di Malaysia. Dan film pun selesai dengan sangat bahagia.